Guys, seret lagi. Ini tuh susu coklat. Gimana guys, kalian tadi dengerin aku nggak harus bawa snack sama minum, karena panjang kan videonya kan. Dan salah satu hal yang alhamdulillahnya mematangkan kita bisa ambil job offering itu adalah karena aku itu pekerjaannya adalah freelancer. Jadi aku nggak terikat sama instansi apapun. Jadi ya aku bisa ikut suami dengan mudah aja gitu. Suami kemanapun aku ikut bisa kayak gitu. Karena ada situasi kayak misalkan temannya suami kayak gitu ya, istrinya itu PNS gitu. Jadi istrinya itu punya tanggung jawab dulu kan di Indonesia. Entah kalaupun dia akhirnya ngelepas status PNS-nya atau gimana, maksudnya itu adalah suatu pertimbangan yang cukup berat gitu, karena istrinya tuh bekerja dan terikat oleh kondisi pekerjaannya gitu. Kalau aku I'm free gitu, nama juga freelancer kan. Jadi aku basically aku bisa kerja dari mana aja kayak gitu. Dan Tera juga masih berapa ya waktu pindah tuh 2 tahun gitu, belum sekolah, belum apa, jadi ya dia pasti ikut emak bapaknya kayak gitu. Internal sama eksternal kayak gitu. Semoga kalian paham apa yang aku maksud ya, kayak gitu. Atau nanti lebih jelasnya di videonya aku catat kali ya, ada pertimbangan eksternal tuh apa aja, internal tuh apa aja. Kenapa aku tekenin ini? Dan ada yang memang berencana untuk tinggal di luar negeri dan bingung apa aja sih yang harus dipertimbangin. Kalau dari pengalaman aku kayak gini, kayak gitu guys. Semoga membantu ya. Oke, next aku mau cerita soal kepindahan. Jadi setelah suami dinyatakan lolos, lalu dokumen dikirim. Jadi perusahaannya minta beberapa dokumen untuk mereka bikin COE. COE itu adalah Certificate of Eligibility, semacam surat endorse atau sponsor dari imigrasi Jepang. Nanti dikirim ke Indonesia, diterima sama kita, dan untuk kita apply visa di Kedubes. Bukan di Kedubes, apa ya yang di Kuningan tuh, aku lupa namanya apa, kalau bikin visa ke Jepang gitu. Jadi nanti pas suami ke VFS, VFS di Kuningan Jakarta itu, pas mau apply visa, suami itu akan bawa COE-nya ini sebagai surat sponsor. Aku mau apply visa kerja dan aku punya COE ini, tolong dibuatin dong kayak gitu. Dan kalau nggak punya COE ini tuh nggak akan bisa bikin visa kerja. Si COE ini tuh isinya ada kayak perusahaannya nanti di mana, dan kayak statement dari perusahaannya benar bahwa kita merekrut orang ini dengan spesialisasi ini kayak gitu. Singkat cerita, suami itu apply untuk visa kerjanya visa engineering atau special worker kayak gitu. Atau yang aku tahu sih suami visa engineering, udah itu aja sih sebutan. Cepet banget jadinya karena punya si COE itu gitu, dan kayak 3 hari kemudian udah dikirim ke Bandung gitu. Bereslah, suami udah punya visa. Aku nggak bareng dia bikin visa karena aku itu pindahnya aja nggak berbarengan. Jadi rencananya kayak gini, suami akan berangkat duluan ke Jepang, ke kotanya, lalu tinggal dulu di rumahnya bareng sebulan kayak gitulah, sampai settle dulu, lalu aku dan Tera bakal nyusul kayak gitu. Jadi nggak belah-beloh bersama gitu, jadi nggak datang ke Jepang dengan kondisi belah-beloh bertiga gitu, kayak kotanya kemana, jalannya kemana, dari stasiun mana kemana kayak gitu kan, lucu kalau belah-beloh bersama gitu. Jadi copot, geser. Lalu berikutnya adalah modal awal. Modal awal itu untuk kita kepindahan dari Indonesia ke Jepang itu tuh modalnya apa aja, karena modal tuh pasti banget ada, butuh modal awal guys. Jadi gini cerita. Nah, modal yang aku sebut tadi itu adalah modal untuk tiket pesawat aku dan Tera, karena yang dibayarin itu hanya semua akomodasi,
dan transportasi suami itu dibayarin full oleh kantornya. Jadi dari Indonesia ke Jepang sampai ke tempat tinggalnya itu full dibayarin oleh perusahaannya. Tapi untuk aku dan Tera itu nggak dibayarin gitu, karena nggak ada perjanjian untuk kayak untuk bayarin keluarga kayak gitu. Dan itulah yang kenapa aku bilang butuh modal awal kayak gitu. Jadi singkat cerita, suami udah duluan ke Jepang di akhir Maret karena 1 April tuh harus udah mulai kerja. Dan aku baru datang ke Jepang tuh di tengah April kayak gitu, dengan modal sendiri tentunya kan. Nah, yang pertama itu, jadi kalau misalkan mau pindah ke Jepang beserta keluarga, itu butuh modal sendiri gitu. Kecuali memang ada perjanjian ya dari kantornya bahwa keluarganya akan dibayarin dan lain sebagainya. Tapi di kasusnya keluarga kami, enggak. Kalian bisa riset sendiri berapa sih biaya termurah tiket pesawat dari Indonesia ke Jepang. Dan waktu aku pindah ke Jepang itu bulan April, yang mana sakura adalah musim cherry blossom. Musim itu high season ya di Jepang, guys. Jadi lumayan tiketnya waktu itu. Aku dan Tera dengan biaya sendiri itu pakai tabungan kita selama di Bandung. Itu dia, kita pakai tabungan untuk beli tiket pesawat ke Jepang kayak gitu. Aku dan Tera pakai visa apa? Ini juga mungkin agak panjang. Jadi karena aku ingin langsung bersama dengan suami gitu ya, jadi aku nggak punya visa yang panjang masa tinggalnya. Aku ke Jepang itu pakai visa turis. Bukan visa turis, visa family visit. Visa family visit kayak gitu. Dan itu tuh berlakunya cuma 3 bulan. Cuma 3 bulan aja. Jadi skenarionya, aku akan ikut suami ke Jepang dulu pakai visa turis selama 3 bulan. Dan di rentang 3 bulan ini, aku dan suami akan berusaha untuk bikin COE buat aku. Karena syaratnya aku bisa dapetin visa tinggal yang bertahun-tahun itu, atau visa dependannya dari suami gitu, aku butuh COE. Dan COE itu syaratnya adalah harus ada slip gaji suami 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pertama kayak gitu. Jadi nggak bisa didapetin instan gitu. Itulah rencana aku dan suami. Mungkin ada opsi lain. Kalau misalkan pingin bisa, keluarganya tuh pingin bisa dapetin langsung visa yang lama. Jadi ya sabar aja gitu. Mungkin 3-5 bulan pertama tuh nggak bareng. Jadi suami sendiri misalkan di Jepang, lalu sampai suami dapetin COE untuk istri dan anaknya, lalu dikirim ke Indonesia, ya terpisah dulu gitu, di Indonesia dulu istri dan anaknya. Tapi karena memang kita nggak mau, jadi kita ambil resiko itu. Kurangnya apa? Kurangnya adalah ya dalam ketika visa 3 bulan itu habis, ya aku harus pulang lagi ke Indonesia kayak gitu. Dan memang kayak gitu kenyataannya. Setelah 3 bulan aku tinggal dari April, Mei, Juni. Di Juli itu aku pulang ke Indonesia gitu. Karena memang dalam 3 bulan itu kita udah berhasil apply COE untuk COE aku dan Tera di rentang 3 bulan kita tinggal. Tapi COE-nya belum keluar gitu. Tapi udah apply. Jadi masih nunggu untuk jadi. Kita tuh tadinya berharap kayak mungkin dalam rentang 3 bulan itu mungkin nanti keluar nih COE-nya, jadi aku nggak perlu pulang ke Indonesia, bisa apply untuk visanya di Kedubes Jepang di Tokyo. Aku lupa kayak gimana, kurang lebihnya kayak gitu. Tapi ternyata nggak keluar, jadi ya udah aku balik ke Indonesia kayak gitu. Balik ke Indonesia, teneneng, lusanya COE-nya datang ke rumah. Jadi COE-nya keluar setelah 2 hari aku pulang dulu ke Indonesia gitu, guys. Kenapa nggak 2 hari sebelumnya gitu ya? Tapi tetap nggak bisa sih, memang jalannya aku harus pulang dulu. Nah, buntutnya apa? Buntutnya ya aku itu tiket pesawatnya berapa kali balik tuh. Nah, itu modal awal gitu. Karena untuk di modal tiket pesawat ini semua full pakai tabungan selama kita di Bandung dulu kayak gitu. Jadi pertama tiket pesawat di bulan April kita pindah, lalu tiket pesawat pulang pas Aprilnya ini, lalu tiket balik lagi untuk dari Indonesia balik lagi ke Jepang. Jadi 3 kali beli tiket pesawat untuk aku dan Tera. Itu dia modal awalnya. Jadi nggak serta-merta kayak
pindah ke Jepang dengan tanpa modal itu kayaknya, apa ya, kalau punya keluarga ya, mungkin kalau sendiri bisa dengan modal sangat minim untuk satu orang itu bisa banget, tapi kalau buat keluarga nggak bisa, harus punya modal awal dulu, jadi tabungan pasti terkuras kayak gitu. Setelah itu dokumen aku beresin di Indonesia, aku apply lagi visa di VFS Kuningan. Nah kali ini aku apply-nya visa dependent yang masa tinggalnya bisa bertahun-tahun gitu. Dan karena udah punya COE, COE-nya itu dikirim tuh dari Jepang ke Indonesia pakai DHL berapa hari lah itu, kayak gitu. Karena harus fisik bentukannya kayak gitu. Lalu alhamdulillah berhasil di Indonesia, aku receive visa statusnya dependent untuk selama 3 tahun, sesuai lah, suami juga 3 tahun dan aku pun dapatnya 3 tahun kayak gitu. Jadi untuk yang aku maksud dengan modal tuh, yang pertama itu modal tiket pesawat untuk anak dan istri kayak gitu. Lalu setelah aku settle, kita punya visa dependent yang bertahun-tahun, balik lagi kan ke Hanaizumi, ke tempat tinggal di sini. Dan karena kami adalah keluarga, jadi teman-temannya suami yang keterima kerja di sini juga ada kan orang Indonesia, dan mereka semuanya single. Jadi otomatis gak ribet pengeluarannya gitu ya. Sementara aku waktu pindah ke sini, di saat yang lain tuh nggak ada tuh beli furniture, beli apa gitu. Beda kan dengan kita, karena aku dan Tera sehari-hari akan tinggal di rumah gitu. Jadi kita butuh rumah ini menjadi nyaman, tapi tidak berlebihan karena kita kan di sini ngontrak. Jadi nggak yang beli terlalu banyak perintilan, tapi yang penting-penting aja lah kayak gitu, untuk nyaman tinggal sehari-hari gitu. Jadi di awal tuh kita banyak sekali beli furniture gitu, beli rak-rak, meja, dan beli beberapa dekorasi gitu, yang mana kalau temennya suami ya nggak melakukan itu karena mereka tinggal sendiri gitu. Dan beli-beli yang kayak gitu juga lumayan menghabiskan banyak uang gitu. Jadi yang niatnya pingin langsung bisa nabung gitu ya dari hasil penghasilan suami di Jepang tuh, oh tentu tidak, karena kita keluarga tentunya dipakai dulu pengeluaran untuk modal itu, untuk modal ngisi rumah. Udah mau yang terakhir guys, yang terakhir itu adalah suka duka. Jadi yang terakhir aku mau cerita soal suka duka selama tinggal di sini di Jepang hampir 1 tahunan sebagai ibu rumah tangga yang sehari-harinya literally di rumah aja. Yang pertama, jauh dari komunitas. Maksudnya apa? Seperti yang udah aku bilang di awal, suami itu keterima kerjanya itu yang dimana lokasinya itu jauh dari kota besar. Ini tuh di prefektur Iwate, di kota kecil banget namanya kota Hanaizumi. Dan di sini tuh gak ada sih orang asingnya. Kita orang asing ya. Cuman di sini tuh jauh dari komunitas Muslim dan komunitas orang Indonesia. Jadi kalau yang kalian mungkin ada beberapa diaspora Indonesia yang dia tuh tinggalnya di Jepang, tapi dia kuat banget komunitas Indonesianya gitu. Dia bisa kajian sama temen-temennya kayak gitu, suka ngumpul sama teman-teman sesama orang Indonesia, sesama ibu orang Indonesia, dan anak-anaknya punya teman orang Indonesia kayak gitu. Dan di sekitarnya tuh komunitas muslimnya kuat, ada musola, nggak usah masjid lah, muluk-muluk masjid, ada musola, bisa sholat berjamaah. Yaitu beruntung buat diaspora yang tinggal dan pindah dan punya komunitas kayak gitu, itu sangat beruntung banget. Tapi buat aku dan suami pindah ke kota ini tuh kita bener-bener jauh dari komunitas seperti itu. Kalau misalkan suami sehari-harinya itu kan kerja, ada kesibukan, orang Indonesianya ada gitu. Tapi aku tuh sehari-hari ya lonely aja gitu di sini. Juga tetap jadi ibu rumah tangga, sehari-harinya di rumah, tetap ngerjain kerjaan domestik semua, nyuci, masak, ngurus anak, ngurus suami kayak gitu. Persis di sini pun kayak gitu, cuma tempatnya aja yang beda. Jadi kalau ada temen yang nanya gimana di sana adaptasinya, aku ngerasa
nggak terlalu beda karena di sini pun tetap jadi ibu rumah tangga dan jarang keluar kayak gitu. Keluar ya kalau ke supermarket kayak, tapi buat aku kan gimana orang, tiap orang tuh beda gitu ya. Buat aku, jauh dari komunitas kayak gitu masih nggak apa-apa, masih di batas pain tolerance-nya aku. Jadi nggak dekat komunitas, ya masih fine-fine aja kayak gitu, masih survive kayak harus pinter-pinter nyari kegiatan kayak gitu. Untungnya aku sih sok sibuk sendiri ya, sok sibuk konten, sok sibuk, beres-beres rumah dan lain sebagainya kayak gitulah, sok sibuk belajar bahasa Jepang. Sebagai ibu rumah tangga yang ikut pindah, ya harus pinter-pinter, mengisi kegiatan waktunya gitu, jangan sampai jadi stres sendiri karena pindah jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari support system istilahnya kayak gitu ya. Jangan sampai jadi stres kayak gitu, karena kalau misalkan dipikir-pikir dan disedih-sedih gitu ya, memang sedih maksudnya. Kayak dulu aku setiap weekend tuh pasti ke rumah orang tua atau ke rumah mertua, numpang makan kayak gitu ya, nggak usah masak di weekend tuh. Kalau di sini nggak mungkin kayak gitu, semuanya ya full, chefnya adalah aku kayak gitu. Dan harus serba bisa gitu, harus bisa motongin rambut suami karena ke barber mahal gitu ya, nggak bisa makan di luar karena di kota kecil, mau ke restoran nggak ada, restoran halal apalagi, mau Uber nggak ada, Gojek nggak ada. Jadi ya apa-apa sendiri kayak gitu. Benar kalau ada yang bilang harus tough, harus tahan banting karena memang itulah yang terjadi kayak gitu, dan harus siap, harus penuh tanggung jawab gitu. Karena memang keinginan sendiri juga kan, suruh siapa pindah ke sini gitu. Jadinya kan gak bisa GoFood kan, gak bisa GoFood cilor gitu. Ini masih ngobrolin duka ya, sukanya nanti terakhir gitu. Aku simpen for the last. Karena kita itu muslim, aku dan suami juga berusaha menjaga apa yang masuk ke tubuh kita, dan sampai sekarang pun masih belajar ya. Maksudnya bukan si paling halal gitu, bukan. Masih belajar sampai sekarang juga. Apa yang kita ketahuin itu nggak boleh kita makan, ya jangan dimakan. Jadi mindsetnya kalau misalkan orang-orang ke Jepang tuh kan, kulinernya enak banget kayak gitu ya, bahkan street food, konbini foodnya kayak gitu enak banget dan murah kayak gitu ya. Itu nggak berlaku buat aku dan keluarga, karena selama kita traveling di Jepang itu kita nggak bisa kulineran dengan mudah. Jadi mindsetnya traveling itu bukan buat kulineran, dan nggak akan bisa kulineran gitu. Jadi untuk nikmatin tempat-tempat bagus aja di Jepang kayak gitu. Dan itu buat suami udah sangat fine ya dengan itu, udah nggak apa-apa nggak makan itu juga. Kalau aku tuh masih suka ngiler guys, kayak pengen banget ke cafe itu misalnya, tapi ya nggak bisa. Nah, yang aku mau bilang, mindset aku dan keluarga sebagai muslim di Jepang itu, traveling itu bukan buat kulineran, dan udah memang dicoret dari list kita kulineran itu. Karena ya banyak bahan yang tidak bisa kami makan kayak gitu. Jadi ngiler aja sih ya. Yang ketiga dukanya adalah bahasa. Kita datang ke sini dengan kemampuan bahasa Jepang yang nol. Kecuali bisa hiragana dan katakana lah, kita bisa baca itu. Tapi buat daily conversation itu sangat struggle. Dan intinya susah sih, sedih aja nggak bisa ngikutin conversation, ke mana-mana nggak ngerti kayak gitu. Dan ini ada satu cerita menarik, atau bukan menarik sih. Jadi aku tuh mungkin ya kayaknya tuh nggak akan bisa survive di sini kalau aku nggak ketemu satu orang ini. Aku ketemu satu orang yang sekarang jadi temen aku. Dia orang Jepang asli, dan dia yang pertama nge-approach aku dan ngajak kenalan. Dan sampai sekarang tuh dia yang banyak banget ngebantu aku untuk survive di Jepang gitu. Terkait soal bahasa juga sih soalnya. Jadi kan suami tuh kerja Senin sampai Jumat gitu. Dan waktu aku pindah ke sini tuh, aku kan harus ngurus dokumen ya. Ngurus dokumen kepindahan, aku harus punya Zairyu card. Zairyu card itu semacam KTP-nya Jepang gitulah. Aku harus punya my number card, aku harus laporin kepindahan aku ke kantor kelurahan atau yang namanya Shiyakusho. Dan alhamdulillahnya aku ketemu teman aku ini itu di awal-awal aku baru pindah ke Jepang. Gara-gara aku sering ke perpustakaan sama Tera,
Dan dia juga sering ke perpustakaan. Dia yang udah beberapa kali ngeliat aku katanya, dan akhirnya berani untuk ngajak aku kenalan. Dan sampai sekarang jadi teman dekat. Nah, semua proses kepindahan aku bikin dokumen dan lain sebagainya itu sangat dibantu sama dia. Karena kan suami kerja, tapi kalaupun suami bisa bantuin aku juga, suami sama-sama nggak bisa bahasa Jepangnya gitu. Jadi sangat beruntung banget kita nyebut orang ini tuh our fairy godmother kayak gitu, karena banyak banget kebantu sama dia semua urusan dokumen, sampai aku bisa punya semua my number, insurance card, Zairyu card dan lain sebagainya, sampai proses anak aku bisa daftar sekolah. Semuanya juga bisa dibilang tuh berkat dia kayak gitu. Karena dia yang nemenin kita visit sekolah satu-satu, dia yang ngobrol ke sekolahnya kayak gitu dan lain sebagainya. Dan aku nggak kebayang kalau aku nggak kenal orang ini gitu. Mungkin sekarang aku masih sangat terseok-seok untuk nyari sekolah buat Tera kayak gitu. Dan karena kalau di kota kecil kayak gini tuh nggak ada transportasi umum. Misalkan aku dari sini mau ke supermarket, ya aku harus naik sepeda kayak gitu, nggak ada bus kayak gitu. Aku mau visit sekolah Tera, mau lihat-lihat sekolah Tera, aku harus naik sepeda gitu dari satu sekolah ke satu sekolah lain. Tapi dulu tuh enggak, aku dijemput sama dia jemput aku di kesini ke apartemen, lalu dia ngajakin aku dari satu sekolah school visit lah intinya, dari satu sekolah ke sekolah yang lain kayak gitu. Dan dia yang bikin janji ke sekolahnya, kayak appointment, maksudnya kayak kita mau lihat-lihat sekolah, boleh enggak kayak gitu. Itu semua dia yang lakuin, dan I'm very grateful for that. Dan kalau kalian tahu, dia tuh umurnya bukan seumuran aku, dia tuh umur 63 tahun, seumuran sama ibu aku, bahkan lebih tua loh. Jadi ya teman aku ini adalah orang tua gitu. Kayak gitu guys, tahu nggak, selesai loh apa yang aku pengen obrolin. Kayak gitu kurang lebihnya video yang aku buat hari ini. Semoga membantu kalian mendapatkan informasi yang kalian lagi cari kayak gitu. Dan aku bersyukur banget, aku tuh setiap hari tuh ngecekin notif YouTube gitu. Ada notif satupun tuh aku seneng banget guys. Dan YouTube channel aku tuh sekarang dari yang followersnya cuma 10, alhamdulillah sekarang tuh udah lebih dari 80. Dan aku tuh seneng banget, berarti kan ada 70 orang yang subscribe gitu, dan itu tuh sangat berarti banget buat aku. Jadi buat kalian yang nonton video ini, boleh like, subscribe, atau share kalau misalkan video ini adalah video yang lagi dicari sama teman atau keluarga kalian gitu yang mau pindah ke Jepang kayak gitu. Sekian video hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.